Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 karena telah menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Muncang. Semoga di sini kalian dapat menuntut ilmu dengan baik dan menjadi jalan kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Perkenalkan, nama Ibu Putri Rani Lestari. Ibu adalah salah satu pengajar mata pelajaran fisika. Hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai protokol kesehatan dan new normal. Yuk kita simak penjelasannya. Sudah hampir 1,5 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 atau biasa disebut virus corona. Penyakit yang awalnya muncul di kota Wuhan ini menyerang sistem pernafasan dengan gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. Langkah awal pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini adalah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dari sini, warga dihimbau untuk melakukan aktivitasnya di rumah saja. Mulai dari itu, kita mengenal banyak istilah baru seperti BDR, belajar dari rumah, atau WFH, work from home, yaitu kita dihimbau untuk bekerja dari rumah. Dengan PSBB ini, banyak perubahan juga seperti penutupan jalan protokol, penutupan pusat perbelanjaan yang tentunya berakibat kepada perekonomian masyarakat yang cenderung menurun pada masa pandemi ini. Tidak lama berselang, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan yang memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah melakukan aktivitas yang krusial, namun dengan pola tatanan hidup yang baru atau biasa kita sebut new normal. Langkah new normal ini diambil pemerintah dengan tujuan untuk mengendalikan penyebaran virus corona agar tidak terjadi klaster baru. Di masa new normal ini, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa dengan batasan-batasan tertentu dan tentunya kita perlu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu? Kita lihat. Protokol kesehatan yang perlu kita patuhi biasa disingkat dengan 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada awalnya hanya menghimbau penggunaan masker bagi orang yang sakit atau bergejala. Namun seiring perkembangan virus corona, sekarang seluruh masyarakat apabila keluar rumah dihimbau untuk mengenakan masker. Bahkan varian COVID terbaru membuat kita disarankan untuk menggunakan 2 masker sekaligus untuk mengurangi resiko penularan. M yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan di sini bukan hanya dengan air ya, tapi harus menggunakan sabun dan minimal 20 detik dengan pergerakan menyeluruh di seluruh tangan kita. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Saat kita harus keluar rumah dan bertemu dengan orang lain, disarankan untuk menjaga jarak minimal 1 meter agar terhindar dari droplet yang keluar saat orang berbicara, batuk, ataupun bersin. Karena droplet tersebut merupakan media bagi virus corona untuk menularkan kepada orang lain. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Di masa pandemi ini yang sudah hampir 1,5 tahun, tentunya kalian merasa bosan kan untuk diam di rumah dan melakukan segala aktivitas hanya di rumah saja. Jadi pasti ada keinginan untuk pergi keluar, bertemu teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Namun, pada kesempatan seperti itu,
kita pasti akan berkumpul, dan hal itu akan membuat kita semakin rentan tertular virus corona. Karena semakin banyak kalian bertemu orang, semakin besar kemungkinan kalian tertular COVID. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Saat pandemi ini, selain kita harus menjaga daya tahan tubuh, pola hidup sehat, kita juga sebaiknya mengurangi mobilitas di luar. Seperti aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah, lebih baik kita kerjakan di rumah saja, agar kita lebih aman dan mengurangi resiko kita tertular COVID-19. Karena meskipun kita keluar rumah dengan keadaan sehat, belum tentu saat kita kembali ke rumah dengan keadaan yang sama. Maksudnya, kita bisa saja membawa virus corona dalam tubuh kita, lalu kita menularkan kepada orang-orang yang ada di rumah. Oleh karena itu, sebaiknya diam di rumah saja. Sebagian orang mungkin masih sering berkumpul di luar bersama. Sebagian orang mungkin masih belum percaya dan menganggap COVID-19 itu tidak ada. Tapi saya sendiri sudah melihatnya. COVID itu ada, COVID itu nyata, dan kita harus tetap waspada. Mari jaga daya tahan tubuh dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.